Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadzakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan umat Islam belakangan ini, hubungan satu sama lain kurang harmonis, kurang mesra di antara mereka. Maka salah satu rukun ketakwaan adalah harus bersaudara. Karena firman Allah berbunyi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Rukun pertama adalah al-i'tisam bihablillah, dan yang kedua adamut tafarruq, atau tidak boleh berpecah belah, tidak boleh berkelompok-kelompok. Banyak ayat dan hadis yang menyeru agar kita tetap bersatu sebagai tanda bukti ketakwaan kepada Allah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Bahwa orang-orang yang beriman itu harus bersaudara, dan dalam aktivitas sehari-hari untuk memperbaiki persaudaraan dan bertakwa kepada Allah agar kalian semua diberi rahmat. Bahwa rahmat Allah kuncinya adalah di samping berpegang teguh dengan hablillah, dengan Al-Quran, kita juga harus bersaudara. Nabi dalam satu hadis riwayat Abu Musa al-Ash'ari, al-mu'min bil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang mukmin untuk mukmin yang lain bagaikan satu bangunan, dan sebagiannya saling menguatkan dengan sebagian yang lain. Kemudian Nabi sambil menyatukan jari-jarinya di hadapan para sahabat, wasyabaka baina asabihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis lain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza staka minhu udhun tada'a lahu sairil jasadi bis-sahari wal umma. Hadis riwayat Ahmad. Perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, dalam cinta kasih mereka, dalam keramahan mereka, dalam simpati sesama mereka seperti satu tubuh. Apabila mengeluh darinya sebagian anggota tubuh, maka mengundang semua anggota tubuh merasakan sahar, demam, dan juga tidak bisa tidur karena ada rasa sakit di sebagian anggota tubuh, sebagaimana rasa kesulitan di sebagian saudara mukmin. Ini adalah satu hadis ya, yang menjelaskan bahwa tidak boleh seorang mukmin satu sama lain tidak ada simpati, tidak ada peduli, tidak ada sikap tolong menolong dan sebagainya. Dalam hadis lain riwayat Ahmad dikatakan oleh Anas bin Malik, yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga seorang mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya. Maka baik ayat maupun hadis ini selalu mendorong kita untuk bersatu. Jika kita bersatu, pasti Allah akan menurunkan rahmat kepada kita. Umar bin Khattab ketika mengunjungi perkampungan, mereka membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Bahkan orang-orang pedalaman juga membangun bangunan yang tinggi-tinggi. Maka kata Umar, ya ma'syarul uraib, al-ard, innahu la islama illa bijamaah. Sesungguhnya tidak dikatakan Islam kalau tidak berjamaah. Wala jamaah illa biimarah. Dan tidak dikatakan berjamaah kalau tidak ada kepemimpinan. Wala imarata illa bitta'ah. Dan tidak ada kepemimpinan kalau tidak ada ketaatan. Maka baik Nabi maupun sahabat ini menganjurkan bahwa kunci untuk kita berhasil sukses dalam kehidupan dan iman kita sempurna, bahkan kita termasuk anjuran bertakwa adalah harus bersaudara, harus bersatu, sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan hadis. Orang-orang di luar Islam itu sangat ingin umat Islam itu berpecah belah. Bahkan mereka memberi embel-embel yang banyak. Ada yang dikatakan Muslim Salafiyun, ada yang dikatakan Muslim Khalafiyun, ada yang dikatakan Muslim Sufiyun, ada yang dikatakan Muslim Khariji, bahkan ada Muslim Sunni dan Muslim Syi'i. Ini semua adalah gelar-gelar yang dibuat oleh musuh-musuh Islam sehingga umat Islam bercerai-berai, umat Islam berpecah belah. Maka kita ikuti apa kata Allah. Allah telah menyamakan kita adalah satu kata, yaitu Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 78, wajahadu fillah haqqa jihadi. Dan berjihadlah kalian bersama-sama dalam urusan Allah dengan sebenar-benar jihad. Huwajtabakum, Dia telah memilih kamu orang-orang beriman. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam urusan agama itu kesulitan. Selalu Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa seorang pun, satu jiwa pun kecuali sesuai kemampuan. Maka dilanjutkan dalam surat Al-Hajj, millata abikum Ibrahim. Ini adalah satu ajaran yang telah dibawa oleh nenek moyang kamu, bapak kamu Ibrahim. Huwa samakumul muslimin. Allah telah menamakan kamu Muslim. Tidak ada embel-embel. Maka dengan nama Muslim kita akan lebih dekat untuk bersatu. Dengan nama Muslim kita akan hidup dalam saling merangkul, saling menguatkan, saling menutup aib, ya. Maka Allah yang menamakan kita Muslim. Dan agamanya adalah Islam. Inna dina indallah Islam. Maka orang Muslim semua harus menjadikan Rasul sebagai suri teladan. Wa fi hadzal yakunur rasul syahidan alaikum. Dan kalian semua orang-orang Muslim harus menjadi saksi bagi semua bangsa di dunia. Saksi kalian adalah Rasulullah dan kalian harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di dunia. Kemudian tegakkan sholat, tunaikan zakat, dan berpegang teguh dengan tali Allah, karena Dialah pelindung kamu. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia sebaik-baik pelindung dan Dia sebaik-baik penolong. Maka mari kita jangan merubah nama kita, harus sesuai dalam bentuk isim fa'il dari kalimat Islam, yaitu kita semua adalah Muslim. Firman Allah yang lain berbunyi dalam surat Al-An'am ayat 162-163, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Sebagaimana Ibrahim berkata, katakan kamu sesungguhnya sholatku
dan ibadah-ibadah lainku dan hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, tidak ada sekutu baginya, dan untuk itu aku diperintahkan, dan aku adalah orang yang paling pertama muslim, paling pertama tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tambah-tambah untuk nama kita, tidak lain adalah agama kita Islam, dan kita hanya satu nama, yaitu Muslim. Firman Allah juga melarang untuk berpecah belah dalam surat Al-Imran ayat 105, wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu mim ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Dan janganlah kamu seperti orang-orang berpecah belah dan berselisih. Orang yang berpecah belah pasti akan berselisih, sebagaimana firman Allah dalam surat 3 ayat 105. Setelah diberikan kepada mereka bukti-bukti nyata, dan bagi mereka adalah azab yang besar, walahum azabun azim. Maka sekarang orang-orang yang tidak suka dengan Islam, orang-orang yang tidak beragama, selalu memerangi kita, ingin memecah belah satu sama lain. Maka nama salafiyun, khalafiyun, kemudian sunniyun atau syiiyun semua harus dihapuskan. Begitu juga sufiyun dan kharijiyun, orang-orang dengan embel-embel akhirnya membanggakan diri. Ketahuilah bahwa Tuhan kita satu, kemudian Nabi kita juga satu, Muhammad, dan kitab-kitab kita juga satu. Allah memberikan sifat dirinya cahaya, Al-Quran juga dikatakan cahaya, dan Nabi Muhammad juga disebutkan dalam Quran sebagai cahaya. Kita semua disebut satu, yaitu nur. Maka berimanlah kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada nur, yaitu Al-Quran yang kami turunkan. Begitu juga dalam ayat lain Allah mengatakan An-Nur adalah Muhammad Rasulullah SAW. Qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin, dalam surat Al-Maidah ayat 15. Maka umat yang Tuhannya satu, kitabnya satu, harus bersatu. Inilah kunci kesuksesan dan kemenangan bagi umat Islam, baik di seluruh dunia maupun khususnya di negeri kita, bangsa Indonesia. Maka dari itu kita jangan redha, jangan rela untuk diri kita hidup dalam kegelapan, hidup diadu domba, tapi mari sama-sama merangkul. Selama kita beriman, selama kita berislam, mereka semua adalah saudara kita. Maka dari itu mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan. Ya. Maka untuk menjadikan kita umat yang bersatu, tidak lain adalah kita harus mendapat rahmat dari Allah. Dan untuk meraih rahmat dari Allah, kita harus menebar rahmat kepada sesama makhluk Allah, khususnya kepada sesama manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa khuthukum ala ta'atihi la'allana minal muflihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.